Good morning, everyone. Good morning, Miss. How's your life? How are you today? Inshallah, I'm Pretty good, really good. Okay, nice. The first, before meet, I will check the attendance. So, who is not attended from today? For today? Zulfa. Why? She is sick, Miss. Oh, sick. Okay. Okay, and then before we going to the material, I will ask you what is explanation text? From you, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi atau explanation text? Mungkin sebelumnya kalian pernah mendengar ya, atau pada saat kalian sekolah dulu kalian pernah mendengarkan juga guru kalian menjelaskan tentang teks eksplanasi gitu. So in general, explanation text itu adalah text is a type of text that aims to explain a phenomenon or event completely and in detail. Jadi teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang mana menjelaskan sesuatu peristiwa atau kejadian yang ada di alam ataupun kejadian yang terjadi di sosial kita. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, anything phenomenon or in this world, and then memiliki sebab atau akibat, it's called explanation text. Oke. Sampai sini paham? Oke. Kemudian from according to expert atau dari para ahli itu mengemukakan bahwa dari kosasi is a text that explain a process or event regarding to the origin, process or development of a phenomenon which might involve natural, social or cultural event. Jadi singkatnya itu dari kosasi menjelaskan bahwa memang teks eksplanasi itu sebuah proses atau menjelaskan suatu peristiwa dan dimana kalian itu pada saat membuat teks eksplanasi itu harus berupa info yang real atau yang original. Jadi not from your opinion or your argumentation. The phenomenon or the event is must be real from dari kejadian yang memang terjadi seperti itu, atau atau bisa juga melalui dari ilmu sains atau memang ilmu yang sudah dijelaskan, yang sudah diterapkan. Misalnya seperti apa contoh peristiwa yang memiliki sebab akibat itu seperti apa contohnya? Banjir, yes, banjir. Terus itu merupakan, yaitu banjir, tanah longsor itu bisa dinamakan sebagai teks eksplanasi peristiwa alam. Nah, salah satu contoh teks eksplanasi peristiwa alam. Kemudian which might involve natural, social or cultural event. Jadi bisa juga sosial atau menjelaskan sesuatu produk, bukan produk, tapi menjelaskan sesuatu, misalkan terjadinya atau terbentuknya madu seperti itu ya. Alasan madu itu tercipta itu dari mana seperti itu. And then or cultural event bisa juga if you see a cultural event in your environment, like apa contoh peristiwa atau cultural event yang ada di sekitar lingkungan kalian atau your home, like what for example? Mungkin in your home, where you come from? I'm from Cilacap, Miss. Okay, I see Cilacap. In Cilacap, I know that there is a cultural event. The name is Sedekah Laut, right? Yes. Sedekah Laut. Pastinya dari kita itu ada yang belum tahu
sedekah laut kan. Maka dari itu kita bisa menciptakan, kita bisa membuat teks eksplanasi dengan tema sedekah laut. Kemudian kita menjelaskan di situ apa itu sedekah laut, kemudian apa yang menjadi alasan sedekah laut itu harus dilakukan di wilayah tersebut seperti itu. Kemudian apa saja sih latar belakang kenapa ada counter event sedekah laut, apakah itu ada dampak atau akibat tersendiri untuk masyarakat seperti itu. Kemudian according to Restuti juga mengatakan bahwa it's a text created to explain a process or natural phenomenon and even social phenomena that occur in the community environment. In composing the text, it is supported by fact and real evidence. Jadi sama ya, sebenarnya ini sama seperti yang Kosasi ungkapkan. Memang explanation text itu bisa menjelaskan juga tentang suatu kejadian yang ada di komunitas suatu lingkungan seperti itu. Kemudian juga harus didasarkan pada fakta dan real gitu ya. Info yang real gitu, bukan hoax atau mungkin istilah katanya kayak kata ini karena ini, jadi seperti itu ya, itu tidak boleh, jadi harus real. Kemudian next kita ke the function of explanation text. Jadi explanation text ini memiliki fungsi to broaden the insight, knowledge, and beliefs of the reader or listener. Jadi dari kalian itu pasti kadang itu memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu ya. Maka dari itu adanya explanation text ini bisa membantu kalian untuk mengetahui sesuatu. Readers or listener, jadi bisa melalui video atau melalui teks gitu ya. Teksnya bisa dijadikan sebuah video seperti itu bisa. Supaya apa? Supaya pembacanya itu mengerti dan percaya akan terjadinya sesuatu itu karena apa gitu ya. Terus kemudian karakteristik dari teks eksplanasi itu yang pertama, the information presented is based on fact. Oke, saya ulangi lagi, berarti memang karakteristik teks eksplanasi ini memang harus secara faktual ya. Kemudian yang kedua, it is informative and does not attempt to influence the reader to believe in the subject matter. Jadi harus berisikan sesuatu yang informatif atau membuat pembaca itu mengerti atau lebih paham daripada sebelumnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, the topic discussed is related to scientific phenomena or connected to scientific knowledge. Jadi topik yang didiskusikan atau topik yang dibuat untuk membuat teks eksplanasi ini harus berdasarkan saintik atau sains ya, harus ada dasarnya. Karena sesuatu yang memang sudah ditetapkan dari saintik itu kan memang sudah pasti ya. Contohnya misal tadi seperti gempa bumi atau banjir. Gempa bumi ya, misalkan di Jogja ini ya sering banget terjadi gempa bumi ya. Itu ada yang tahu nggak what is the reason for earthquake? Apa penyebab terjadinya gempa bumi? Salah satunya. Oke, Dani, you know? Mountain, right? Terus bisa juga karena lempeng bumi, pergerakan lempeng bumi, pergeseran ya. Jadi membuat bumi itu menjadi gerak atau bergetar, dan pergerakan itu juga bisa mempengaruhi beberapa wilayah atau apa gitu yang jauh gitu ya. Bisa juga karena tergantung besarnya goncangannya. Nah, itu kan sudah ditetapkan oleh saintik dan kita tidak boleh mengira-ngira atau mengasal bahwa gempa bumi ini disebabkan karena jin atau karena setan gitu ya, nggak bisa ya. Itu harus real, connected to scientific. Nah, harus dari pengetahuan sains, harus real, oke? Dari sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Kemudian nomor 4, focus on general things, not human participant. For example,
tsunami, flood, earthquake, rain, and others. Oke, jadi di sini juga ada contohnya seperti hujan. Bagaimana proses hujan itu terjadi? Nah ya, bagaimana proses hujan terjadi? Kemudian misalnya juga terjadinya rainbow, pelangi, seperti itu ya. Itu juga bisa kalian jadikan topik tema untuk membuat teks eksplanasi. Kemudian strukturnya, yang pertama ada titles, ya. Umumnya memang kita harus ada titles ya. Kita membuat sesuatu, teks itu harus ada judulnya. Kemudian sequence of explanation. Nah, kalimat penjelasan sedikit di awal gitu ya, memperkenalkan apa itu topik yang akan kalian bawakan. Kemudian general statement. Di general statement ini kalian bisa menjelaskan beberapa seperti sebab, penyebab, atau kemudian akibatnya yang terjadi dari peristiwa tersebut, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu closing. Kalian bisa menyimpulkan bahwa apa saja yang menjadi, bisa juga kalian meletakkan akibatnya gitu di closing, itu bisa ya disimpulkan bahwa ini dan akibatnya menjadikan lingkungan menjadi ini seperti itu. Kemudian rules of explanation text. Yang pertama, using passive sentence. Jadi menggunakan kalimat pasif ya. Kemudian contain scientific terms. Nomor 3, using causal and term conjunction. Jadi menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas, konjungsi kausal. Kemudian nomor 4 yaitu using material and rational verb. Oke, next aja. Kemudian selanjutnya, ini salah satu contoh teks eksplanasi yang singkat menjelaskan tentang gempa bumi, terjadinya gempa bumi itu apa. Kemudian kedua mana ini ya? Ini contohnya general statement seperti itu ya. Apa itu gempa bumi, kemudian apa saja yang menjadi akibat terjadinya gempa bumi, itu yang terakibat adanya gempa bumi apa saja, seperti itu ya. Ini bisa juga dijadikan closing. Kemudian selanjutnya contoh itu ada proses terbentuknya madu. Nah, kalian tahu kan madu itu pasti tidak semata-mata tercipta karena bahan kimia atau apa gitu yang diciptakan oleh para ilmuwan. Madu itu terjadi karena adanya lebah yang hinggap di hidungnya. Kemudian lebah itu mengeluarkan apa? Nektar ya. Kemudian setelah itu madunya apa? Alat Bukan, lebahnya. Beberapa lebahnya itu membuat sarang lebah untuk hinggap nektarnya, menyimpan nektarnya. Nah, di sini juga dijelaskan, in the country some bees make their roots exposed like the trunk of a tree. Jadi lebah-lebah itu kadang itu menyimpan sarang lebahnya itu di sebuah pohon, ya. Kemudian juga di dalam ini tempat yang sudah disiapkan oleh peternak lebah ya, peternak lebah. Kemudian selama beberapa bulan madu itu sudah jadi, madunya sudah bisa dikonsumsi ya, jadi konsumsi. Ini dulu ya, madunya ini dulu sama peternaknya, kemudian menjadi madu. Nah, terus Ilma, ya. And then kalian ini agak mikir bahwa ini apa bedanya sih sama prosedur teks? Enggak ya? Beda sama prosedur teks ya, karena ini tuh menjelaskan tentang sebab dan akibat terjadinya sesuatu. Oke, kita lanjut lagi ke kesimpulannya. Berarti explanatory text is, jadi teks eksplanasi itu kesimpulannya sebuah teks yang composed to describe an event and provide an understanding of the cause and effect of that event.
This text can also enhance scientific insight. Oke, dari sampai sini kalian ada pertanyaan? Not yet. Okay. Okay. Maybe this meeting is just about the text explanation text. Because I have a long time not have many time to this class, so I will give you some exercise for you. So and then you will doing the exercise in your home. Okay. Oke, Dani, apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi? Beberapa topik teks eksplanasi yang kamu ketahui, contohnya bisa tentang apa? Candi Borobudur. Tentang Candi Borobudur. Oke, you. tari tradisional. Boleh, oke. Jadi, oke. Bisa enggak? Ya, jadi kan kamu nanti tugasnya itu membuat eksplanasi tentang tari tradisional, gitu ya. Terus baginda. Tanah longsor, oke, right. Oke, berarti kamu akan membuat teks eksplanasi with the theme tanah longsor ya. Oke, Salma. Banjir, Miss. Banjir, oke, right, banjir. Jadi kamu harus bikin teks eksplanasi tentang banjir ya. Kemudian, Hai, Mikel. Where are you? I'm from WC. Okay. So here I will give some exercise for you, and you doing the exercise in home. I will give you question. What is explanation text? And then what do you know about text eksplanasi? Dan apa saja contohnya? Bukan satu saja contoh yang bisa kamu jadikan explanation text. Explanation text adalah teks penjelasan atau explain something, Okay. Give me one example. like how and how, what happened, Iya. apa yang terjadi jika gempa bumi. Oh iya betul, gempa bumi ya. Oke, berarti nanti tugas kamu adalah karena kamu tahu tadi kamu menyebutkan gempa bumi, tugas kamu adalah membuat teks eksplanasi tentang gempa bumi. Oke, mungkin cukup sekian ya kelas ini ya. Oke, bisa kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.